Oke, bertemu lagi di channel Nece Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara dalam membuat aplikasi absensi otomatis di Excel. Jadi kita akan buat suatu aplikasi absensi seperti ini. Nah, di sini ada keterangan pengisiannya ya. Jadi ketikkan huruf A untuk alfa, S untuk sakit, I untuk izin, dan H untuk hadir. Nah, ketika kita mengetikkan, misal kita H ya untuk hadir, maka warnanya akan berubah menjadi warna biru. Kemudian di bagian keterangannya akan terlihat dan misalkan H akan pertama H dan kemudian di persentase kehadirannya juga akan terisi. Selain dari individual seperti itu, kita juga akan membuat persentase kehadiran di semua karyawannya atau semua modulnya bisa. Nah, seperti ini. Jadi tingkat kehadiran dari semua karyawan ini adalah 55% seperti ini. Sakitnya 15% dan lain-lainnya seperti itu. Jadi kita akan buat aplikasi absensi yang seperti ini. Nah, di website Nece Tekno saya sudah membuat bagian artikelnya, jadi teman-teman bisa mengikutinya di setiap langkah-langkahnya. Nah, dalam tutorial ini juga saya akan menggunakan dan mempraktekkan bagian artikel ini. Nah, dimulai dari langkah pertama ini. Oke, kita buat sheet baru aja di sini. Langkah pertama adalah membuat bagian atasnya seperti ini, absensi karyawan Nece Tekno. Sebagai contoh saja ini ya, jadi teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Nah, di sini kita gunakan yang ini nih. Nah, ini kita pilih yang ingin digunakannya, kemudian kita masukkan teksnya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, menggunakannya ya, itu. Ya, bentar-bentar. Kita gunakan ini. Oke, kita yang ini aja. Kemudian kita perbesar teksnya. Seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Nah, kita tempatkan di bagian atas seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat bagian tabelnya. Jadi di sel A5 hingga D5 kita tuliskan ini. Nomor hingga tanggal. Di A5 dan di sini kita tuliskan 0. Kemudian di B5 kita tuliskan nama karyawan. Di sel C5 kita tuliskan nih, dan di D5 kita tuliskan tanggal. Seperti itu. Oke, kita atur dulu. Nah, disesuaikan aja ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat penomoran di bagian tanggalnya. Jadi di bawah tanggalnya kita gunakan angka 1 sampai 31. Jadi di sini kita tuliskan angka 1, di sini 2. Kemudian blok seperti ini dan tarik hingga mencapai angka 31. Nah, seperti ini. Setelah itu pergi ke tab home dan ini format dan pilih ini kolom, pengaturan kolomnya atau lebar kolomnya. Klik dan atur menjadi 3 seperti ini. Kemudian tekan OK. Nah, maka bagian kolomnya akan mengerucut dan pas sesuai dengan tanggal angkanya nih. Jadi pas seperti ini. Oke, kita tempatkan coba di bagian tengah seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk bagian atasnya kita gabungkan ya. Kita gabungkan. Oke, bentar. Nah, jadi seperti ini. Kita gunakan ini, merge and center seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya nah ini kita tuliskan keterangannya. Di
Di sini kita tuliskan keterangan, di bawahnya kita tuliskan alfa, sakit, kemudian izin hadir seperti ini. Kemudian kita atur lagi ya. Nah, ini dia. Jadi di bagian keterangan ini kita gabungkan lagi seperti ini. Kita menggunakan fitur merge cell seperti ini. Ini juga kita atur ya, kita atur agar terlihat rapi seperti ini. Oke, kita sesuaikan aja. Nah, kita bisa mengatur seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan border pada tabel. Caranya kita blok semua bagiannya. Misal kita segini aja dulu ya. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sebagai contoh, saya akan membuatnya hingga sel A16. Misal saya akan di sini. Nah, agar sama seperti contoh ya. Seperti ini. Kemudian di tab home ada yang namanya border. Nah, di border ini kita pilih all border. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya kita buatkan ini apa namanya pengaturan di setiap sel pada tanggal. Sebelum itu kita isi bagian ini dulu ya. Nah, di sini misal kita isi dulu ini. Oke, seperti ini. Misal karyawannya kita acak aja ya. Sebagai contoh saja ini. Oh, maaf. Misal kita tuliskan oke, kita acak aja ya. Seperti ini. Oke. Ini acak aja ya, jadi teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan. Oke, ada kesalahan ternyata. Oke, maaf. Ada kesalahan. Seharusnya ini dikosongkan dulu. Kemudian ini kita gabungkan menggunakan merge cell, ini juga sama dan ini juga sama. Jadi ini kita plot dan tempatkan di tengah seperti ini. Oke, nah jadi oke, kita ralat ini, kita edit lagi. Oke. Di bagian ini kita juga isi ya, misal kita tuliskan A seperti ini, misal A01, misal kita kan A02. Oke, kita coba kita gunakan teknik ini, apakah bisa? Oke. Selanjutnya adalah kebagian pengaturan dari setiap tabelnya. Nah, di sini jadi kita blok dulu bagian tabel tanggalnya ini, bagian isian tanggalnya. Jadi jikalau teman-teman memiliki karyawan atau siswa lebih dari 10, misalkan 30, maka semua bagian isian tanggalnya seperti ini harus diblok atau diseleksi. Nah, kemudian kita pergi ke tab home. Di tab home ada yang namanya ini, dan pilih manage tool. Seperti ya. Nah, kemudian kita perhatikan gambar ini. Pilih neuro ini. Setelah itu pilih format ini. Yang ini ya. Nah, yang ini. Setelah itu kita pilih, nah ini menjadi spesifik teks. Nah, ini. Kemudian pengaturannya, nah di sini misal A. Nah, kemudian pilih warnanya, warna untuk penurunnya. Misal
Untuk alfa kita kasih warna misal merah seperti ini. Nah, jadi gini, pilih warna, klik format, dan pilih warnanya gitu kan. Nah, setelah pilih warnanya seperti ini, kita tekan OK. Setelah itu, oke, kita ikut lagi. Nah, oke. Kita coba klik OK lagi. Nah, maka akan ada tanda seperti ini. Nah, sama ya seperti ini. Lanjutkan untuk hadir, izin, dan sakit. Misal kita coba lagi neuro seperti ini. Kita pilih ini lagi. Nah, ini specific text seperti tadi. Kita tuliskan misal H. Untuk H, kita berikan warna sebagai tanda warna biru seperti ini. Oke, kemudian tekan OK lagi. Oke, selanjutnya untuk izin. Untuk izin, kita gunakan huruf I untuk mengisinya, dan warnanya kita coba warna kuning aja. Oke, kemudian tekan OK. Di sini juga tekan OK lagi. Nah, yang terakhir untuk sakit ya. Untuk sakit kita pilih coba warna warna hijau aja. Nah, seperti ini, OK. Nah, setelah ini kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah bentar, kita ini membuat perhitungan absensi otomatis dengan rumus CONIF. Nah, ini saya sudah menyiapkan formulanya ya. Jadi ini ada skripnya. Teman-teman tinggal mengkopikannya saja. Jadi nah, setelah ini kita apply dan bentar. Nah, ini oke, kita checklist ini. Kita coba ya. Kita coba dulu apakah berhasil. Oke. Untuk hadir berhasil, kemudian untuk izin berhasil, untuk sakit berhasil, dan untuk alfa berhasil. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita memasukkan setiap absensinya, maka warna di setiap sel yang diisinya akan langsung berubah seperti itu. Oke, langkah selanjutnya adalah mengisi bagian keterangannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skripnya. Ya, jadi aktifkan pada sel A I7 ya ini. Oke, kita coba di bagian alfa. Nah, di sini ini AI 7. Di sini alfa kita masukkan kode ini. Jadi teman-teman tinggal copy saja di sini. Copy, kemudian masukkan ke sini. Ctrl paste. Nah, itu kan ini sudah ada. Nah, jadi skripnya tinggal mengkopikannya saja seperti itu. Nah, tinggal masukkan saja. Ini sudah berhasil. Nah, ini. Kemudian untuk apa namanya? Selanjutnya kita ini. Setelah itu tekan enter, kemudian tahan dan geser handle ke bawah hingga nomor terakhir terisi. Oke. Nah, setelah memasukkan formulanya ini, kita gunakan teknik handle seperti ini. Jadi kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, dengan begitu semua bagian bawahnya sudah terisi dengan rumus. Nah, ini bisa dilihat ya tuh. Oke. Nah, teman-teman jangan khawatir untuk border ini. Jadi teman-teman bisa memasukkan bordernya lagi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang sakitnya. Yang sakitnya yaitu di sel AJ7 di sini. Nah, di sini kita masukkan kode ini. Kita tinggal copy dan pastekan di sini seperti itu. Sama kita gunakan trik handle seperti ini.
tarik ke bawah. Nah, jadi semuanya akan terisi. Oke, di bagian izin juga sama. Di bagian izin sel AK7 kita masukkan script ini. Nah, di sini AK7 kita masukkan kode barusan dengan ya, teman-teman bisa mengkopinya langsung ya. Jadi copy kemudian pastekan di sini. Seperti itu. Nah, ini sudah terisi ya. Oke, untuk yang hadir, oh ya bentar, kita gunakan handle lagi. Nah, situ. Dan kemudian yang untuk hadirnya. Ini juga ada hadir di sel AL7. Nah, di sini kita pastekan lagi dan kita tarik ke bawah. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita berikan border lagi. Oke. Langkah selanjutnya adalah, nah ini langkah ketiga, membuat jendela pop-up atau bisa dibilang apa namanya? Seperti ini. Pop-up itu bisa dibilang keterangan ini. Jadi kita akan membuat ini. Oke, caranya kita blok bagian selnya atau sel isian ini tanggalnya di bagian tanggal seperti ini. Nah, setelah itu kita pergi ke data, tab data, kemudian kita cari data validasi ini. Oke, bentar kita baca lagi. Kemudian kita pilih apa ini? Bentar. Ini data validasian ya. Nah, di sini kita coba cek. Nah, ini di bagian input message. Di sini kita masukkan, nah ini petunjuk pengisian ya. Nah, di sini kita tuliskan petunjuk pengisian seperti ini. Kemudian di bagian input message-nya kita jelaskan ketik huruf A untuk apa seperti itu ya. Jadi ketik huruf A untuk alfa seperti ini misal. S untuk sakit, I untuk izin, dan H untuk hadir seperti itu. Kemudian tekan OK. Jadi ketika pengguna akan menggunakan aplikasi absensi ini, nah ketika mengklik bagian sel isian dari tanggalnya, maka pop-up-nya akan muncul seperti ini. Jadi petunjuk pengisiannya akan muncul secara otomatis seperti ini. Jadi pengguna tidak akan kebingungan dalam menggunakan aplikasi absensi ini seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita baca lagi, membuat persentase kehadiran. Oke. Nah, di bagian kiri dari hadir ini kita buat kolom baru dengan nama persentase kehadiran. Oke, di sini kita buat persentase seperti ini. Nah, kita sesuaikan ya. Ini juga kita gabungkan aja menggunakan merge cell ya seperti ini. Kemudian kita juga berikan border seperti ini. Nah, oke. Nah, ini ya. Membuat persentase kehadiran. Buat kolom baru seperti tadi udah. Aktifkan sel AM7. AM7 ini, AM7. Kemudian atau pada kolom persen kehadiran, oke. Kemudian masukkan rumus ini. Nah, ini kita masukkan rumus ini ya. Gitu. Jadi ini AL7 ini persentase kehadirannya akan dihitung. Jadi nah pada sel AL7 ini akan dibagi 27 atau hari aktif. Jadi kalau misalkan ya, oke, kita atur dulu, misalkan hari Minggu di bulan ini ada 4 misalnya.
Misal ini hari Minggu, kita gunakan warna hitam untuk hari Minggu misal. Nah, ini misal kemudian tanggal 14 ya. Seperti ini, kemudian tanggal 21. Kemudian tanggal berarti 28 ya. Nah, misal hari Minggunya ada 4 hari dalam bulan ini misal. Nah, jadi yang dihitung di bagian persentase kehadiran ini adalah 27. Jadi hari aktif dalam minggu ini aja seperti itu. Jadi nanti persentase kehadirannya banyaknya hadir. Nah, ini banyaknya kehadiran siswa atau karyawan dibagi jumlah hari aktif dalam bulan tersebut seperti itu. Jadi itu cara untuk menghitung kehadirannya. Oke, kita gunakan tips atau trik handle ini. Nah, jadi semua tabelnya terisi ke bawah dengan rumus seperti ini. Ya, jadi terisi dengan rumus. Oke, jadi itu cara menghitung kehadiran ya. Nah, di sini juga kehadirannya juga ini menggunakan rumus count if ya. Jadi ini menghitung kehadiran dari setiap tanggal yang ada di isian ini. Oke, selanjutnya kita buat ini ya, membuat persentase kehadiran untuk keseluruhannya. Nah, kita buat seperti ini dulu. Sebagai contoh di sini aja ya. Kita samakan di bagian sel B19. Di sini kita tuliskan persentase kehadiran karyawan Meiji Tekno. Sebagai contoh, kita gunakan nah ini ya. Bentar. Oke, hadir di sini kita tuliskan hadir sakit izin alfa. Oke, di sini ya. Oh, maaf. Ini di B, berarti di sini. Kita pindahkan di sini. Oke, seperti ini. Di sini kita tuliskan hadir sakit, kemudian izin dan alfa. Kemudian di bagian isiannya, nah ini kita baca lagi ya. Persentase hadir. Nah, aktifkan sel C20. C20 itu di sini ya. C20 kemudian masukkan kode ini. Ya, teman-teman tinggal mengcopy paste aja gitu kan. Kemudian di sel berikutnya itu untuk sakit, kita masukkan ini di sel C21 untuk sakit. Oke. Kemudian untuk izin kita masukkan di sel C22 ini, dan untuk alfa dimasukkan di sel C23 seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah, jadi ini akan sinkron gitu kan. Nah, ini sudah terhubung. Jadi teman-teman tinggal mengkopikan rumusnya seperti itu. Oke, kita uji coba ya. Di sini misal kita isi dengan hadir semuanya, misal seperti ini. Misal kita isi dengan hadir full. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita acak H, kemudian izin, kemudian sakit. Seperti ini, kita coba ya. Oke. Nah, untuk lebih cepatnya kita ini aja. Ini sebuah contoh saja ya. Teman-teman bisa mengikutinya. Oke, kita
kita coba dulu ini. Oke, nanti kita acak. Nah ini, oke. Nah dan ini bisa diisikan. Oke, jadi ini untuk contoh saja ya. Jadi kita percepat aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, kita acak. Misal seperti ini. Kemudian sakit ya. Oke, kita acak aja. Kemudian coba kita alpha. Ya, alpha-nya juga berhasil ya. Nah, jadi sebagai contoh seperti itu. Kemudian, nah ini kan di bagian persentasenya tidak berbentuk persentase, jadi kita bisa merubahnya di bagian ini. Kita coba menggunakan persentase. Nah, jadi di bagian ini kita tinggal blok dan di bagian apa namanya ini format number kita pilih persentase seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengatur angka setelah komanya seperti ini. Jadi kita bisa menghilangkannya seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi kan ini bisa terisi dengan otomatis ya. Jadi teman-teman tinggal memasukkan kehadirannya saja. Jadi jikalau itu hadir, teman-teman bisa langsung memasukkan huruf H, I untuk izin, S untuk sakit, dan A untuk alfa seperti itu. Oke? Nah, untuk teman-teman yang menginginkan rumusnya dan juga filenya, teman-teman bisa mengunjungi website Nancy Tekno. Nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi. Untuk itu, silahkan pelajari dengan sebaik-baiknya dan gunakan sebaik-baiknya juga. Oke? Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan kemudian selamat belajar dan jangan lupa untuk mengembangkan kembali aplikasi ini. Karena perlu diketahui bahwa aplikasi absensi ini hanya sebatas dasarnya saja. Jadi teman-teman bisa mengembangkannya kembali seperti itu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di bagian kolom komentar. Dan selamat mencoba.